Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada taubata ala jami'il mudhnibin wa awjabaha ala al-abidina muhibbin. Tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun qabla an yatatawala al-amalu faqasat qulubukum wa antum fasiqun. Lain ari keur mawa kopi teh disuguhan ini. Keur marema kopi poe ieu. Wa au'adallahu ala mudnibina ala tarkiha bi'adabin muhin fal'asuna alladhina lam yatubu qabla mautihim hum minnal mukhatirin wattaibuna min dhunubihim qabla mautihim hum minnal muflihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatal muqinin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu awwalul mubayyinin. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para masyayikh masih ada, para sepuh bini sepuh, para tokoh-tokoh, staf pengurus DKM Masjid Baitul Makmur yang saya sangat hormati. Semoga kita di kesempatan pagi hari ini, ke pagi ya, malam, kirain gak ada yang perhatiin, ada juga ya. Pada malam hari ini juga waktu-waktu kita ke depan, semoga kita semua dimanapun aktivitas kita, semoga dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang tadi pagi sampai siang ngepel masjid juga mudah-mudahan amaliyahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu amina kenceng pang capek aja. Alhamdulillah. Ini namanya bait rumah al-makmur yang hidup meriah. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Salawat, puji syukur kita haturkan pada Allah yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita malam hari ini bisa bermuwajah, bertatap muka, bisa bermusafahah, berjabatan tangan. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi barokah bagi kita. Semuanya menjadi lisaiha radiyah. Jadi yang ditilai Allah itu adalah usaha, bukan hasil. Allah ridho terhadap usaha kita. Adapun ending atau hasilnya adalah otoritas Allah. Yang penting arah ibadah kita sungguh pun tidak besar, tidak berat, sedekah tidak banyak. Yang penting arahnya benar. Insya Allah kalau arahnya benar sampai ke tujuan yang disebut dengan ridho Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal, menjadi sebab bagi kita di akhir ujung hidup kita adalah husnul khotimah. Salawat juga salam senantiasa tercurah, terlimpah selalu selamanya kepada hariban terkasih tercintanya baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan pada kita. Rasulullah mengingatkan pada kita, karena yang namanya orang hidup pasti usaha. Yang namanya orang hidup pasti bekerja. Itu sudah nggak bisa dipisahkan. Ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, ada dua sisi nilai
yang gak bisa dipisahkan. Satu, apakah kita bekerja ingin mendapatkan penilaian Allah, atau kita bekerja ingin mendapatkan penilaian manusia. Hanya saja perlu kita pahami, ketika kita bekerja mengharapkan penilaian Allah, apresiasi Allah adalah akan memberikan rahmat, akan memberikan kasih sayang, akan memberikan berkah. Ketika rahmat, kasih sayang, berkah Allah turunkan, tak satu pun yang bisa menghalangi. Namun ketika mengharapkan penilaian manusia, ketika bencana dan musibah Allah datang, pertanyaannya, apakah manusia mampu menghadang akan bencana itu? Tidak bisa. Oleh karenanya, maka poin tertinggi dalam ibadah kita adalah ingin mendapatkan ridho Allah. Maka apa kata Nabi yang terkait dengan bekerja? Kata Nabi, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiqoha au mubiqoha. Kullun nas, setiap manusia yaghdu, bekerja. Kemudian ketika dalam bekerja itu fabai'un nafsah, dia mempertaruhkan dirinya. Di dalam bekerja itu mempertaruhkan dirinya. Famu'tiqoha, orang itu kerja, ada pulang bawa materi sedikit tapi akhirat selamat. Bawa uang sedikit ke rumah tapi akhiratnya selamat. Bawa uang pulang sedikit tapi hatinya bersih. Ada juga orang pulang bekerja membawa uangnya banyak tapi akhiratnya celaka. Akhiratnya celaka. Menang sih duit loba tapi hasil nipu. Menang sih duit loba tapi hasil korup. Itu namanya mencelakakan diri kita. Di mana? Di akhirat. Geus mah di akhirat celaka hate urang kotor. Mana yang paling enak? Duit pulang mawa loba, akhirat selamat. Eta nu geunah mah. Anu paling riweuh nu mana? Geus mah balik teu bawa duit hate cilaka. Eta kacau eta. Mangga famu'tiqoha au mubiqoha. Dia pulang, apakah hatinya selamat atau celaka? Nah, itu adalah eksekutornya kita. Eksekutornya kita. Maka pada diri ini semuanya kita lanjutkan kajian kita di kemarin Al-Kafirun selesai, yaitu di surah Al-Kautsar. Kita baca terlebih dahulu, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bacaan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah Allah fil haqiqatil murad badilayah. Para bapak semuanya, ayat ini terkait, surah ini terkait di mana Rasulullah SAW ini mendapatkan tekanan sosial dari orang-orang kafir Quraisy. Tekanan sosialnya begitu hebat orang kafir Quraisy itu. Kemudian tidak hanya tekanan sosial, bahkan terjadi yang namanya stereotip dan stigma publik. Apa stereotip itu? Stereotip. Jadi stereotip itu hanya mencek bahasa orang mah. Jadi nggak sepakat lah tuh. Jadi suara kompak. Itu namanya stereotip publik, berarti nggak menjadikan isu publik. Ini sudah menjadi stereotip dan stigma publik. Ini Rasulullah mendapatkan tekanan yang sangat-sangat luar biasa. Namun Allah jawab, enggak panjang-panjang untuk menjawab kasus itu. Dengan ke ayat yang pendek. Cuma berapa ayat itu? 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika
Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh pendek. Sungguh pun pendek, tapi subhanallah, ini adalah kaya makna. Berlipat-lipat makna daripada surah ini. Maka yang dibangun dalam syariat Islam itu adalah kepositifan. Jadi dibangun itu adalah positif. Karena ketika kita membangun, memframing pikiran kita positif, ungkapan kita positif, maka ada hormon yang ditekan, ada hormon yang dinaikkan. Ketika hormon yang ditekan adalah hormon kortisol. Jadi hormon kortisol itu adalah hormon yang membuat kita stres. Itu namanya apa? Hormon kortisol yang membuat kita stres. Maka hormon kortisol yang menyebabkan kita stres itu bisa ditekan dengan apa? Dengan ungkapan-ungkapan baik, dengan perasaan-perasaan baik, dengan tutur kata baik. Itu akan ditekan hormon kortisol tadi. Yang dinaikkan apa? Hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini akan membangun kita kedekatan, keakraban. Mana yang dibangun oleh hormon oksitosin? Ya buktinya tadi kerja bakti di dia. Pasti lobaan kan? Nggak beres kerja bakti ngaropi itu. Tuh makan, bakal lebih hebat lagi. Nah, lebih hebat lagi. Beres kerja bakti, makan. Beres kerja bakti, ngopi. Timbul ke kedekatan? Timbul. Timbul keakraban? Timbul. Timbul persaudaraan? Timbul. Apakah ada dusta di antara kita tadi pagi? Tidak ada. Tuh. Ini bukti, Pak. Ini namanya yang dibangun tadi. Kalau secara ilmu psikologisnya yang dibangun kerja bakti tadi itu apa yang ditaikkan? Hormon oksitosin. Hormon oksitosin adalah kita membangun keakraban, kedekatan, saling sapa, menyapa. Kira-kira Pak, kalau tadi yang kerja bakti saling curiga, kira-kira gimana? Saling curiga, saling tuduh, saling kecam. Nah, maka agama tidak membangun ini. Maka agama tidak membangun permusuhan. Agama tidak membangun dendam. Maka bagaimana kalau kita hidup di dalam lingkungan orang dendam atau orang itu memperturutkan dendamnya? Maka kalau orang hidup didorong dalam dirinya, berkembang dalam dirinya sifat dendam, geleh kabatur, curigaan kabatur, maka dia akan kehilangan legasi. Ini kalau ngerti legasi ini Pak Yus yang tepat ini yang nah Pak Yus yang dicocokkan nih, legasi katanya ini orang hukum ini masalahnya ini. Maka kalau orang kita saling dendam, saling musuhan, saling curiga itu akan kehilangan legasi. Jadi legasi itu bahasa kita yang begini sederhananya mah. Akan kehilangan nilai-nilai keabadian dalam hidup. Nilai-nilai keabadian yang baik dalam hidup. Arek baik kumaha, arek bager kumaha, lamun orang saling curiga. Arek kompak kumaha, lamun orang boga hati dendam. Arek kompak kumaha lamun boga hate geuleuh ka batur. Sulit. Nah, maka Islam tidak memandang itu. Maka yang dibangun dalam Islam adalah kepositifan. Nah, supaya terbangun apa tadi? Hormon apa? Ya bangun kedekatan itu hormon oksitosin. Jadi oksitosin itu hormon yang membangun kedekatan. Maka jangan dibiarkan rasa dendam, rasa benci, geleh kabatur, ngancik dina hate urang, maka kita akan kehilangan legasi, kata Pak Yusma. Akan kehilangan legasi. Jadi legasi itu nilai-nilai kebaikan yang bersifatnya awet.
abadi. Dia kan warisan kanggo legacy itu berarti kehilangan legacy itu berarti kehilangan warisan atau nilai-nilai luhur yang dibangun oleh agama. Maka gitu kan Pak, inna atau inna itu kan apa takkan Nabi Muhammad abtar. Muhammad abtar. Jadi abtar itu orang yang tidak punya keturunan atau putus keturunan. Ini ungkapan siapa? Nah ini ungkapan As bin Wa'il. As bin Wa'il ini termasuk orang yang dendam kesumat ini. Dendam kesumat kepada Nabi. Dendam As bin Wa'il ini dendam. Ketika putra Rasulullah yang bernama Qasim, Rasulullah itu memiliki putra 3, putri 4. Putra 3, putri 4. Putra yang 3, yang 2 seayah seibu, yang 1 seayah beda ibu. Nah, sekarang yang seayah seibu putra itu Abdullah dan Ibrahim. Abdullah dan Ibrahim ini putra dari Siti Khadijah. 2 laki-laki, 4 perempuan. Yang perempuan itu adalah Ummu Kulsum, kemudian Ruqayyah, kemudian Zainab, kemudian Siti Fatimah. 4 putri, 2 putra. Nah, yang meninggal di sini Qasim. Qasim ini adalah putra dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Nah, ketika meninggal putra Rasulullah yang bernama Qasim ini, subhanallah, ini menjadi muncak urama kumahanya. Nges katurug katimbung, apa katurug katimbung teh? Nges jatuh tertimpa tangga, nges mah kena musibah diledek. Kira-kira nges kena musibah diledek. Kan ieu lamun cek urang mah apa? Muhammad abtar, Muhammad tidak punya keturunan, Muhammad tidak punya masa depan. Lamun cek bahasa ieu nama ini adalah pembunuhan karakter. Mencek bahasa ieu nama apa namanya? Pembunuhan karakter. Wah, dicaci, dimaki, dihina. Geus mah putrana maot, diapain? Dihina abtar. Siapa biang keroknya? Biangnya kerok, keroknya biang ini. Keroknya biang ini As bin Wa'il. Termasuk As bin Wa'il. Apakah hanya kasus ini doang? Enggak. Ada Pak, tulang-tulang manusia yang sudah jadi tulang. Tulang-tulang manusia sudah jadi tulang, artinya sudah orang bekas. Orang meninggal yang sisa tulang-tulang. Itu sama As bin Wa'il dihimpun, dilemparin depan Nabi. Dilemparin. Apakah tulang-tulang yang sudah begini bakal jadi manusia lagi? Kata siapa? As bin Wa'il. Dijawab sama Nabi, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala ma yuhyil idzama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in. Nah ini subhanallah. Ini As bin Wa'il luar biasa ya. Benci kepada Nabi. Muhammad abtar. Muhammad tidak punya keturunan. Muhammad tidak punya lagi masa depan. Karena anak laki-laki semuanya sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah ini Pak, Allah menjawab tuduhan-tuduhan itu bahwa Nabi Muhammad tidak punya keturunan. Cek Allah, eta makan cek maneh. Eta mah cek maneh. Emang anu nyaho saha? Emang anu nyaho saha? Nah, memang putra Rasulullah tiga-tiganya meninggal. Putri Rasulullah semuanya
Dari Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab tidak punya keturunan, hanya satu dari Fatimah. Hasan, Husain. Subhanallah, dari Hasan Husain ini menyebar ke seluruh penjuru bumi. Dan sampai sekarang orang yang dihina oleh As bin Wa'il, yaitu Rasulullah, miliaran kali setiap hari dibaca namanya. Betul gak Pak? Miliaran kali. Betul? Dalam adzan dibaca enggak? Disebutkan nama Nabi? Disebut. Ketika sholat? Disebut. Berarti nama Rasul itu disebut dalam sehari miliaran kali oleh seluruh umat manusia. As bin Wa'il disebut ke As bin Wa'il. Jigana ngaran As bin Wa'il, jigana karang nyawa ge ayeuna juga. Nama As bin Wa'il berarti juga sekarang. Mangga kata Allah, mangga ternyata orang yang menghujat Nabi Allah tenggelamkan. Orang yang dihujat Allah taikkan. Nah, oleh karena Bapak aja semuanya, Allah turunkan surah yang pendek ini. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'toinaka, memberi kamu wahai Muhammad, ya Muhammad, al-Kautsar. Al-Kautsar. Kautsar itu maknanya banyak Pak. Huwa nahrun fil jannah. Kautsar itu juga ada yang menyebutkan nama sungai di surga. Nama sungai di surga. Ada juga sungai surga yang diturunkan ke bumi. Ada juga pohon surga yang diturunkan ke bumi. Ada juga batu surga yang diturunkan ke bumi. Banyak versi, riwayat-riwayat. Seperti batu surga yang diturunkan ke bumi Hajar Aswad. Pohon surga yang diturunkan ke bumi Sidr. Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj, adakah pohon sidr? Ada kan? Adakah madu sidr? Madu sidr itu mahal, Pak. Madu sidr itu sekilo itu bisa 7,5 juta. Madu sidr pernah minum, Pak? Belum, sama kalau begitu. Madu sidr itu di Yaman. Jadi itu namanya madu sidr, sidrun itu pohon. Jadi Sidratul Muntaha itu ada pohon surga yang diturunkan ke bumi. Ada juga sungai surga yang diturunkan ke bumi. Sungai Nil, Sungai Euprat. Bukan Sungai Ciliwung. Kalau Ciliwung original bumi. Nah, kembali Al-Kautsar. Ada juga yang menamai Al-Kautsar itu adalah haudun. Haudun taridu alaihi ummati, nama telaga di surga yang nanti di surga itu akan Rasulullah berikan untuk umatnya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana, amin. Kalau orang yang minum haud, seteguk dari haud, dari telaga Al-Kautsar, contoh seteguk. Ya mah contoh aja. Contoh seteguk. Bismillah. Aya ginum dia tadi bingung iku macarana. Ini sepertinya dari Nutri ini. Beda ya. Dari Pak Yus mau pahit tadi. Tapi disamper dia Pak Yus tenang we. Jadi apa? Setegukan itu tidak haus selamanya. Subhanallah, seperti apa? Wallahu a'lam. Karena jannah itu kan Pak. Jannah akar katanya jinun, janin, jannah akar katanya sama. Jinun apa jinun? Jin. Jin, gaib nggak jin? Janin apa janin? Janin, jabang bayi, jannah. Akar katanya sama tuh. Jinnun, janinun, jannatun. Akar katanya sama.
Jinun, jin, gaib enggak? Gaib. Janin, gaib di dalamnya kelihatan. Jannah gaib enggak? Nah, maka jannah itu indahnya seperti apa? Wallahu a'lam. Maka yang dituntut bagi kita adalah iman. Kalau kita minum di haudnya, di telaganya surga, maka tak akan haus selamanya. Atau wal kasratul khairul katsir. Kausar itu juga adalah nikmat, dan kenikmatan itu nikmatnya tidak bisa ditilai oleh kenikmatan dunia. Nilainya tidak bisa dinilai oleh dunia. Ya kadang-kadang gini Pak, contoh ada kena di surga mah jauh teuing. Urang we Pak. Lamun ngumpul teu pira aya goreng sampenya, aya kopi, aya goreng sampe teu. Ari kopina aya komena. Kayak goreng sampe nama orang talar we nya. Nah, umpama kita ngumpul nih dengan keluarga bareng nih ya. Keluarga ya cuma karena makan sederhana. Tapi eta orang bunga nak bahagia gitu ya. Bahagia ngumpul bareng, makan bareng, bahagia. Ternyata bahagia itu tidak mesti ongkosnya mahal. Ternyata nilai bahagia hanya ngumpul bareng, ngopi bareng, makan bareng, itu Pak tidak bisa dirupiahkan. Kadang-kadang orang sesirian we di pos. Poton kadenge surina ngaliwatan 2 imah. Kadenge surina ngaliwatan 2 imah. Padahal mah di kantongna teu bogaan duit eta teh. Di kantongna teu bogaan duit, tapi surina paling subhanallah saking bahagianya. Ada orang di kantongnya duitnya banyak tapi nggak bisa ketawa. Uangnya banyak di kantongnya tapi nggak bisa ketawa. Maka Pak, tertawalah sebelum tertawa itu mahal Pak, bisa kata gitu. Nah kembali, jadi surga itu adalah kenikmatan yang nggak bisa diukur oleh nilai dunia. Nggak bisa Pak, nggak bisa diukur. Kemudian juga Al-Kausar juga bisa namanya atau nikmat yang tidak bisa diukur oleh dunia apa? An-nubuwah wal Qur'an wasyafa'ah. Ini nggak bisa nih, nubuwah, nilai kenabian. Maka Pak, tidak ada pangkat yang tinggi kecuali pangkat nabi. Itu adalah pangkat yang tertinggi. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada pangkat nabi. Itu pilihan Pak Nabi, spesial. Kemudian tidak hanya diangkat sebagai nabi, tapi juga dikasih oleh Allah Quran. Maka kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Wahai Muhammad, kul bi fadlillah ay bil Islam Muhammad, maka bi fadlillah berbahagialah kamu, bi fadlillah dengan Islam. Maka kata Sayyidina Ali di dalam kitab Nasaihul Ibad di bab At-Tulathi menggunakan dia innan na'imad dunya al-Islam yakfikal islamu nikmatan. Kata Sayyidina Ali, nikmat yang paling gede di dalam hidup dunia itu adalah Islam. Kenapa? Islam dikatakan nikmat yang paling besar. Dulu kita tidak ada, sekarang menjadi ada. Kemudian akan kembali tidak ada. Lalu kemudian syariat Islam itu adalah mengatur bahwa ilmu mengatur akal. Ilmu mengatur akal. Karena banyak konsep dalam Islam, ilmu dalam Islam itu di luar logika. Di luar logika, kira-kira apa kia? Dari ujung jari keluar cai, asup akal tuh Pak. Atau batu ditenggel apa tongkat dipukulkan ke batu keluar air.
Dari batu keluar hewan besar makhluk hidup yang namanya unta. Bulan bisa dibelah pakai telunjuk. Tongkat dipukulkan air ke laut, belah. Kemudian apa? Nabi Musa nih, telapak tangan gini, apa namanya ini, pergelangan tangan ini, dari pergelangan tangan ke sini apa namanya Kang? Apa sih, kalau tangan kan segini ya, kalau siku segini, kalau hasta segini, hasta nih, kalau ini doang apa nih? Kalau ini doang nih, ini doang apa namanya, istilahnya apa? Dari sini pergelangan tangan ke atas, apa sih namanya Kang? Tapi paham kan? Nah, gitu bae geus karena tanya oge saya tanya mah geus. Tah sakieu. Sakit doang, sakit. Nah, Ramona apa dia? Nah, oleh Nabi Musa ketika tangannya dimasukkan ke ketiak, set, bercahaya Pak, kok sareng buki eta. Bisa menerangi. Asup gendai, set, jadi parem. Kalekna kok stop kontak Pak ini. Jadi kelekna kok stop kontak. Coba lamun kira-kira Pak leungeut orang kempit du kelek, set. Nah ini Pak. Ini apa namanya? Masuk akal? Nah ini. Maka oleh Islam itu akal dibimbing oleh ilmu. Karena dalam Islam itu banyak ilmu yang nggak bisa diakal-akalin. Ilmu yang nggak bisa diakal-akalin. Ya karena kan akal kita ngeblank. Oke lah. Manusia itu disebutkan makhluk Allah, mentok kunjungan makhluk Allah kan Sidratul Muntaha. Mentok Jibril itu. Sidratul Muntaha ke sono hanya Rasulullah yang tahu. Seperti apa? Wallahu a'lam. Ini Pak. Kemudian Islam itu menekan supaya emosi kita stabil. Emosi kita stabil. Dengan apa? Dengan dzikir. Maka di ayat inna a'tainakal kautsar apa? Fasholli. Apa fasholli? Maka sholatlah. Nah, sholat itu sholat menghubungkan, menyambungkan kita dengan Allah. Maka disebut neuroscience. Neuroscience. Maka cek ilmu ahli saraf. Ilmu ahli saraf ya. Di jelema anu saraf lah kadang-kadang saya juga sama saraf itu. Saraf, mayus, saraf saya tahu aja. Maka cek ilmu neuroscience jadi ilmu saraf. Jelema anu sok salat mah jiwana tenang. Orang yang suka salat emosinya stabil. Dia tidak akan melampiaskan kesalnya dalam amarah. Tidak melampiaskan lukanya, tidak meluapkan lukanya dengan amarah. Tapi dia mengolah luka menjadi ibadah. Bisa nggak Pak begitu? Kita kecenderungan melampiaskan luka dengan apa? Dengan marah. Pernah dilukai orang Pak? Pernah dikecewakan? Kalau kita kan paling seneng meluapkan luka dengan apa? Dengan marah. Kita meluapkan luka kita, meluapkan kekesalan kita dengan apa? Dengan marah. Tapi bagi orang yang sudah terhubung dengan Allah, mampu mengelola marah jadi ladang ibadah. Subhanallah. Iya perlu latihan banyak, perlu riyadhah, perlu dzikir. Nah, maka orang ketika berhadapan dengan luka, berhadapan dengan marah, tekan marah itu, sambungkan hati kita dengan sholat. Maka fasholli, sholatlah. Jadi sholatlah itu artinya
kita menghubungkan syarat kita kepada siapa? Kepada yang menciptakan syarat. Siapa? Allah. Hubungkan syarat kita dengan Allah, fasolli. Maka kata Nabi, idza hazabahu amrun badir ila sholah. Ketika Rasul menghadapi problema, Rasul bergegas sholat. Orang berdilema dalam masalah ekonomi, sholat duha, ya kan? Ada solusinya. Nah, kita bingung, banyak pilihan, ieu teh gawe teh nu mana, KBG gede, gajina gede. Tapi hayang anu leuwih gede, mana ieu istihara. Kan gitu. Ieu urang teh boga budak parawan, aya nu ngalamar, anu hayangeun teh lain hiji unggul, datang si anu. Ieu teh mana nu alus? Mana nu alus? Naon tah urang diajurkeun? Istihara. Ya budak kuing ayeuna tamat SMA arek kuliah, hayang kuliah ka ditu, hayang kuliah ka dieu. Sementara di semua perguruan perguruan tinggi favorit yang bagus diterima, mana anu leuwih alus. Berarti orang berhadapan dengan apa tuh? Diapain? Salat istihara. Tapi sakabeh salat istihara bisa kawakilan ku tahajud. Bisa kawakilan ku tahajud, lamun orang tersempat, lamun orang teu bisa ngarinci karena keterbatasan waktu. Komodi ayeuna ujung musim hujan nanti di jam 2 deui. Aduh, geus rada kumaha tah. Maka ambil singkat padat, maka salat tahajud. Cenah euy mah ngarinci doa teh loba teuing, da loba kahayang. Kan orang kadang-kadang tah ya, kalau berdoa teh kayak emak-emakmu ke pasar. Dirinci kan mak-mak itu ya mau ke pasar gitu. Aduh, ya doa teh lila dirinci. Cek ulama fleksibel we geus aloge ngajarkeun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Tenanan urang beunghar yang penting hasanah kan gitu. Tak mengapa kita menjadi orang kaya yang penting hasanah. Tak mengapa kita menjadi pejabat yang penting hasanah, kan gitu. Ya kita mintakan hasanah. Artinya hasanah itu berkualitas, penuh makna. Dirinci mah panjang teuing. Panjang teuing cukup simpel. Rabbana atina fid dunya walladina yaquluna rabbana atina fid dunya. Dan ini menjadi ungkapan, menjadi karakter seorang mukmin. Fasolli, salatlah. Salat kepada siapa? Li rabbika. Fasolli li rabbika, hubungkan jiwamu kepada siapa? Allah. Wanhar, berkorbanlah, kalahkan egomu. Berkorban. Berarti kalau orang berkorban itu adalah orang yang mampu mengalahkan egonya, Pak, demi nilai yang lebih agung. Jadi gini Pak, yang nyampe ke Allah itu bukan darah, yang nyampe ke Allah itu bukan daging, yang nyampe ke Allah ikhlasnya, yang nyampe ke Allah takwanya. Kalau daging korban sampai ke siapa sampainya? Daging korban sampainya ke orang yang makan, kepada orang yang makan korban. Nah, yang nyampe ke Allah apanya? Bukan daging, bukan. Yang nyampe ke Allah bukan darahnya, bukan. Yang nyampe ke Allah apanya? Takwanya. Berarti orang yang berkorban itu adalah orang yang mampu melampaui egonya sendiri. Itu mah Pak simbolis, Pak. Karena di dalam diri manusia itu ada sifat hewan. Dalam diri manusia ada sifat hewan. Dalam diri manusia ada sifat malaikat. Dalam diri manusia ada sifat berkecamuk. Mana yang paling dominan? Nah, yang sifat hewan. Ada gak manusia yang rakus? Ada kan rakus? Nah, mana hewan yang rakus? Monyet.
Monyet itu Pak, kalau dikasih pisang, standar. Makan, ini ngambil, di sini udah penuh. Kiri, kanan penuh, makan lagi, kiri penuh. Di mulut makan. Ini tangan kanan ngambil, tangan kiri ngambil, kaki kanan ngambil, kaki kiri ngambil. Oh, sambil melotot. Itu maka binatang yang paling serakah adalah monyet. Kalau ada manusia serakah berarti jasadnya manusia tapi karakternya monyet. Ada gak manusia yang sadis? Ada gak manusia yang sampai mencabik-cabik, mutilasi? Binatang yang sadis apa? Serigala, macan. Berarti orang yang suka memutilasi, orang yang mencabik-cabik kehormatan orang, berarti dalam dirinya adalah gini Pak, sekambing-kambingnya kambing. Sekambing-kambingnya kambing. Pernahkah kambing meminjamkan mulut kambing kepada kambing yang lain untuk ngatain kambing yang lain? Sekambing-kambingnya kambing. Pernahkah kambing meminjamkan mulutnya untuk membuli kambing yang lain? Enggak. Adakah manusia yang minjem mulut? Ada kan manusia? Manusia minjem mulut. Sekebok-keboknya kebok. Pernahkah kebok meminjamkan kakinya untuk membunuh saudara ke kebok yang lain? Adakah manusia meminjamkan tangannya untuk membunuh orang lain? Ada enggak? Dia merentalkan tangannya untuk membunuh orang lain. Berarti yang direntalkan bukan mobil doang ya. Sampai tangannya pun direntalkan untuk membunuh orang lain. Ada enggak sifat itu pada tubuh manusia? Ada. Berarti dengan kurban itu membunuh sifat kehewanan yang ada pada diri manusia. Makanya pakai diajurukan sama Nabi itu, diajuri. Kalau kita beli hewan kurban, lama-lamain tuh nawarnya. Padahal kita sudah ACC harganya. Udah. Kita mau padahal kita sudah ACC harganya, udah pantas. Kenapa sampai sebegitunya Rasulullah? Karena setiap tawaran kita hewan yang akan dijadikan korban oleh kita, maka setiap tawaran itu adalah tasbih. Setiap tawaran itu adalah tasbih. Luar biasa Pak. Sebelum pembeli darahnya netes, pahalanya sudah sampai ke Allah. Ini Pak, saking dahsyatnya korban. Berarti kita itu membunuh, menghilangkan sifat kebinatangan yang ada dalam diri maka manusia itu Pak makhluk yang paling kompleks manusia itu kompleks. Maka kata Allah, falyanzurin insanu mimma khuliq. Berarti itu manusia paling rumit manusia itu. Karena maka masa pertumbuhan manusia beda dengan hewan-hewan yang lain Pak. Beda. Gini Pak, anak kambing lahir nunggu bisa jalan berapa menit? Anak kambing lahir bisa jalan nggak? Anak kambing lahir bisa jalan? Jalan. Anak manusia lahir berapa tahun bisa jalan? Setahun. Anak manusia lahir bisa jalan? Setahun. Anak kambing setahun korban. Bisa jadi korban. Anak kita lahir setahun baru bisa jalan. Anak kita lahir setahun baru bisa jalan. Anak kambing setahun sudah bisa pakai. Manusia lambat enggak? Manusia lambat kan? Anak kambing bisa makan. Nunggu berapa lama? Bisa makan sendiri.
Disuapin ke sama induknya? Nggak disuapin. Anak kita bisa makan sendiri berapa tahun? Bisa makan sendiri 2 tahun baru bisa makan sendiri. Anak sapi 2 tahun jadi korban. Jadi manusia itu pertumbuhannya apa? Lambat manusia. Mama disetting oleh Allah begitu. Pertumbuhan manusia lambat. Terus step terus. Nah, maka kalau hewan mah dengan wahsi dan ilhamnya dia hidup, manusia mah enggak. Dikasih wahsi, dikasih ilham, dikasih akli, dikasih din, dikasih taufik. 5. Hewan cukup 2, manusia mah 5. Ini perbedaannya. Maka manusia itu tadi akal aja tidak cukup. Kadang-kadang Pak, akal ini mentok. Indra juga mentok. Contoh, penglihatan kita mentok. Kalau gunung kelihatan dari jauh warnanya apa? Kalau dari jauh gunung, dari jauh warnanya apa? Biru. Gunung dari jauh warnanya biru. Kalau sudah deketin hijau. Karena warnanya daun. Itu namanya ilusi optik. Namanya ilusi optik. Berarti mata kita nggak kuat. Mata kita nggak kuat. Air laut kelihatannya laut nih, apa kelihatannya? Biru. Coba kita angkat. Itu namanya ilusi optik. Ilusi optik gitu. Berarti indra kita nggak kuat. Indra kita nggak kuat. Subhanallah, luar biasa. Maka fasholli li rabbika wanhar. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, abtar, terputus. Maka siapapun orang yang menghambat, yang tidak suka kepada Nabi, putus. Namanya tidak akan dikenang kalaupun disebut ketika ada kejahatan. Kalaupun disebut ketika ada kejahatan. Kapan orang nyebutin Fir'aun? Kalau ada kejahatan. Kapan orang nyebutin Qabil? Kalau ada kejahatan. Kapan orang nyebutin Abu Lahab? Kalau ada kejahatan. Tapi subhanallah, Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, itu namanya membumi. Ya contoh gini Pak, ada contoh kita mau jauh ting. Adakah di Bogor nama jalan Mama Abdullah Binu? Adakah di Bogor nama jalan Mama Abdullah Binu? Ada kan? Ada di Merdeka tuh ya. Ini Pak, berarti Mama Abdullah bin Nuh jasadnya sudah berkalang tanah, tapi namanya itu Pak. Apa di kepolisian itu kalau saya lewat Gadog ada kantor polisi, apa namanya itu Pak? Hugeng. Wah itu Hugeng ya? Hugeng. Wih, pas ngeliat polisi kantor polisi Gadog, ada wajah Pak Hugeng. Pak Hugeng sudah meninggal ya? Tapi namanya Pak Hugeng itu seorang polisi. Tapi namanya diabadikan. Jasadnya sudah berkalang tanah. Tapi namanya ini Pak. Ini berarti ciri orang apa? Ciri orang baik. Sebagai penutup, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Setiap orang akan menjadi buah bibir oleh orang setelahnya. Kepaham gak? Setiap orang akan menjadi buah bibir bagi orang setelahnya. Kepaham? Maka fakun hadithan hasanan liman wa'a, jadilah kamu buah bibir yang baik.
Jadilah bahan buah bibir yang baik, dikenang. Aduh, ya ingat masjid. Namun ingat masjid ingat sahata. Kita kudu gitu tah. Bahwa lamanya adan dohor, adan asar, adan maghrib, Pak Anu, orang itu meninggal. Kalau dengar adzan suka ingat, itu namanya, maka Bapak semuanya bikin amalan yang melegenda. Bikin amalan yang melegenda. Jadi ketika kita meninggal dunia, kita diapain? Dikenang. Inilah contoh inna a'toina kal kautsar. Jadi sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dinilai oleh nilai dunia. Subhanallah. Maka para bapak-bapak semuanya, sebagai kesimpulan daripada pengajian ini, maka jangan luapkan luka kita dalam bentuk amarah, tapi kelolalah luka supaya menjadi amal ibadah. Kelola supaya luka kita jadi amal ibadah. Sungguh pun kita pernah dikecewakan orang, jangan luapin dong, kelola. Bagaimana supaya luka kita menjadi amal ibadah. Ini saja bapak-bapak semuanya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan dalam kebaikan, dan semoga kita semuanya husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yushba wa min du'ain la yusma. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.